10 cerita rakyat Sumatera Utara yang melegenda. Iya, Sumatera Utara atau Sumut merupakan suatu wilayah yang sangat kompleks secara topografi, mulai dari daerah pegunungan hingga pesisir barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan pesisir timur berbatasan dengan Selat Malaka. Dengan topografi yang begitu kompleks, Sumut memiliki 7 etnis yang tersebar di berbagai kawasan yang berbeda-beda. Dari sebaran penduduk berdasarkan 7 etnis tersebut, teman, terdapat berbagai cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya disebut cerita rakyat. Iya, cerita rakyat ini dituturkan secara turun-temurun dengan pesan moral yang menyertainya. Sebagai contoh, cerita rakyat Sibotar Mudar dari Batak Toba, Namartua Perdagangan dari Batak Simalungun, hingga Togi Laumaru di Nias. Itu sebagian cerita rakyat dari berbagai etnis di daerah Sumut. Nah teman, berikut 10 cerita rakyat dari Sumut. Sibotar Mudar. Iya, Sibotar Mudar merupakan cerita rakyat dari Batak Toba di daerah Bakara, Humbaha. Sibotar Mudar artinya si darah putih. Cerita ini kerap disebut Putri Darah Putih. Sibotar Mudar atau Darah Putih merupakan sebuah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang putri manusia atau Sibotar Mudar yang disukai oleh sejenis manusia setan yang kebal akan semua siksaan, bernama Guru Sodung Dangon. Namartua Perdagangan. Iya, Namartua Perdagangan merupakan cerita rakyat dari Batak Simalungun di daerah Pematang Bandar, Simalungun. Mengisahkan tentang 7 orang dukun dari Samosir ke Pematang Bandar akibat kalah judi dan minuman keras. Singkat cerita teman, ketujuh orang tersebut bertemu dengan Lobe atau guru agama Islam. Dan akhirnya mereka memeluk agama Islam. Oleh sang guru atau Lobe, mereka bertapa di Bah Bolon pada Kubah sekarang ini. Namun satu hari 6 dari 7 orang tersebut dimakan sebuah ular naga yang mendiami sebuah sungai yang saat ini dinamakan Bah Banus. Iya, yang hidup dari ketujuh orang itu bermarga Sirait. Karena bingung mau kemana setelah teman-temannya meninggal, ia pun akhirnya kembali ke Samosir. Sebelum berangkat, dia memberikan sebuah tongkat kepada Andi Damanik untuk menjaga Kubah tempat mereka bertapa. Hingga saat ini teman, keluarga Andi Damanik tetap menjaga Kubah tersebut selama 4 generasi. Togi Laumaru. Ya, Togi Laumaru merupakan sebuah cerita rakyat dari etnis Nias di Gunung Sitoli. Togi Laumaru artinya gua tempat Laumaru. Laumaru merupakan nama manusia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang manusia yang sangat kuat. Dia lahir dengan 9 helai rambut terdiri dari besi atau kawat. Namun ia memanfaatkan itu untuk kejahatan. Anaknya juga meninggal saat dia hendak mewariskan ilmu kepada sang anak. Nah teman, Laumaru meninggal dunia setelah istrinya Sihoi mengalami siksaan berat membocorkan rahasia kelemahan suaminya. Gua tempat dia tinggal saat ini teman masih bisa ditemukan di Nias saat ini. Dagana Nadenggan Roha. Iya, Dagana Nadenggan Roha merupakan sebuah kisah dari etnis Batak Angkola Mandailing. Dagana Nadenggan Roha artinya anak yang baik hati. Mengisahkan tentang janda yang hidup bersama anaknya Budiman yang baik hati. Sang anak pergi merantau. Karena kebaikan dan ketulusannya, dia akhirnya menikah dengan putri dari raja setempat. Hingga akhirnya dia menjadi raja, namun tidak lupa dengan ibunya dan menjemputnya. Si Beru Dayang. Si Beru Dayang merupakan cerita rakyat dari etnis Batak Karo. Cerita ini mengisahkan tentang si Beru Dayang yang diutus oleh Dewata sebagai perantara dengan manusia. Ya, dahulu kala ada sebuah kerajaan di tanah Karo. Penduduknya belum mengenal padi. Oleh karena itu, masyarakat mengkonsumsi buah kayu sebagai makanan. Maka si Beru Dayang diutus untuk membuat masyarakat menanam padi.
Sembahan Deleng Lumut. Ya, Sembahan Deleng Lumut atau Putri Dewa Gunung Lumut merupakan cerita rakyat dari Pak Pak Dairi. Cerita ini mengisahkan tentang peperangan antara dua kerajaan atau perkampungan. Padahal putri dan putra keduanya sudah menikah. Namun teman, akibat adanya perbedaan pandangan tentang adatnya masing-masing, maka terjadilah perang besar. Cerita ini juga penuh dengan mistis. Kisah tentang orang bunian yang dikisahkan kerap membuat orang tersesat di dalam hutan juga terdapat dalam cerita rakyat yang satu ini. Lubuk Omas. Ya, Lubuk Omas atau Lubuk Emas merupakan cerita rakyat dari etnis Melayu Asahan Labuhan Batu. Cerita ini mengisahkan seorang pria Margolang yang diangkat jadi raja karena budi pekerti yang baik. Margolang mempunyai putri Sri Pandan. Dia tidak merestui hubungan sang putri dengan pembantu mereka. Dia menginginkan sang putri menikah dengan putra dari kerajaan Aceh. Atas penolakan tersebut, sang putri bunuh diri di sebuah lubuk dengan membawa seluruh emasnya. Sehingga lubuk tempat dia bunuh diri dinamakan Lubuk Emas. Bagi penduduk sekitar kampung Teluk Emas, lubuk ini dianggap tempat yang suci. Apabila penduduk kampung melewati lubuk ini, mereka bersikap sopan dan tidak berani berucap kata yang tidak senonoh. Cerita Si Buyung Besar. Ya, cerita Si Buyung Besar merupakan cerita rakyat etnis Melayu Langkat Deli Serdang. Cerita ini mengisahkan seorang yang memiliki pertumbuhan badan yang cukup besar teman, sehingga dia dinamakan Si Buyung Besar. Kisahnya menceritakan Si Buyung Besar dan Datuk Penghulu yang menjadi gurunya. Datuk mengajarkannya tentang berdagang teman. Kisahnya yang menarik membuat kisah ini kerap jadi cerita di sana. Page Si Pulut. Page Si Pulut merupakan cerita rakyat dari Pak Pak Dairi. Cerita ini mengisahkan tentang asal-usul padi pulut atau ketan. Berlatar belakang di sebuah negeri bernama Si Cike Cike. Kisah ini mempunyai pesan moral tentang kehidupan. Tuah Borong Merbok. Ya, Tuah Burung Merbok merupakan cerita rakyat dari etnis Melayu Langkat Deli Serdang. Cerita ini mengisahkan tentang hubungan seekor burung merbuk, dua anak bersaudara, dan seorang pawang burung di pantai timur Sumatera ini. Ya, cerita ini juga mempunyai pesan tentang kesetiaan dan ketamakan yang akhirnya membuat petaka bagi mereka. Nah teman, itu tadi adalah 10 cerita rakyat Sumatera Utara yang wajib kamu tahu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.